Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah, perwakilan dari kelompok pertemuan 11-12 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam. Apa saja hak dan kewajiban suami istri? Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban. Yang dimaksud dengan hak di sini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kewajiban timbul karena hak yang melekat pada subjek hukum. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri. A. Hak istri dan suami. Hak istri atau suami terdiri dari dua macam. Pertama, hak finansial atau hak yang bersifat materi. Kedua, hak non-finansial atau hak yang bersifat non-materi. Yang pertama, hak bersifat materi, yaitu terdiri dari mahar dan nafkah. Mahar atau yang biasa disebut mas kawin ini, sebagaimana dalam perkawinan, bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Pengertian mahar menurut syara adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi. Mahar wajib atas suami terhadap istri. Kedua, nafkah. Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan istri. Syarat-syarat istri mendapatkan nafkah yaitu ada 5, antara lain yang pertama, akad pernikahan yang dilakukan sah. Kedua, istri menyerahkan diri pada suami. Ketiga, istri memungkinkan suami untuk menikmatinya. Keempat, istri selalu taat kepada suami. Dan yang kelima, keduanya mempunyai kemampuan untuk menikmati berhubungan suami istri. Apabila salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Selanjutnya, ada hak bersifat non-materi, yaitu bentuk-bentuk nafkah batin. Antara lain, yang pertama, mempergauli istri dengan baik. Kewajiban pertama seorang suami kepada istrinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan baik. Maksudnya adalah menyediakan dan melayani istri dengan bersabar dan perhatian kepadanya, sesuai dengan firman Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 19, yang mana inti dari ayat tersebut adalah, tidaklah halal bagi kamu, orang beriman, untuk mempusakai dan menyusahkan wanita dengan tujuan mengambil sebagian dari apa yang telah kamu berikan. Apabila kamu tidak menyukainya, maka bersabarlah, karena Allah menjadikan padamu kebaikan yang banyak. Kedua, menjaga istri. Di samping berkewajiban mempergauli istri dengan baik, suami juga wajib menjaga kehormatan dan martabat istrinya. Artinya, mencegah istrinya jangan sampai hina, jangan sampai istrinya berkata jelek. Dan yang ketiga, mencampuri istri. Berbicara nafkah batin sudah tentu harus benar-benar paham apa yang dimaksud dengannya. Jadi, nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis, seperti cinta dan kasih sayang, perhatian, perlindungan, dan lain sebagainya. Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada istrinya, maka ia juga harus adil dalam cemburunya. Harus objektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluan mengikuti gerak-gerik istrinya, dan tidak boleh menghitung-hitung aib istrinya. Semuanya itu justru akan merusakkan hubungan suami istri dan akan menghilangkan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Inna minal ghirati ma yuhibbullahu wa minha ma yabghudullah. Fal ghiratu allati yuhibbullahu al-ghiratu fir raibati. Wal ghiratu allati yabghudullah al-ghiratu fi ghairi raibati. yang artinya,
cemburu itu ada yang disukai Allah dan ada yang dimurkai Allah. Adapun cemburu yang disukai Allah yaitu cemburu karena ada kecurigaan, sedangkan cemburu yang dimurkai Allah ialah cemburu tanpa adanya sebab yang mencurigakan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Pendapat ulama mengenai nafkah batin. Yang pertama ada Imam Malik, yaitu wajib suami mempergauli istrinya jika tidak dalam keadaan mudorot. Jika suami tidak mau, maka dipisahkan saja keduanya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Maktabah Salafiyah, Juz 9, 299. Dan yang kedua, ada Imam Syafi'i, hukumnya tidak wajib, karena mengumpuli istri adalah hak seorang suami, namun bila istri menuntut hak nafkah batinnya, maka solusinya adalah perceraian. Yang ketiga, ada Imam Abu Hanifah, hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandang istrinya. Keempat, ada Imam Ahmad bin Hanbali, menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama 4 bulan. Dan masih banyak lagi pendapat imam-imam besar lainnya. B. Hak suami atas istri. Suami memiliki beberapa hak yang menjadi kewajiban istri terhadap suaminya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, taat kepada suami, seperti dalam hadis yang telah dianjurkan Nabi kepada umatnya. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. Artinya, di mana wanita yang mati sedang suaminya ridho daripadanya, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Yang kedua, tidak durhaka kepada suami. Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaannya kepada suami dan kekufurannya atau tidak syukurnya kepada kebaikan suami. Ketiga, memelihara kehormatan dan harta suami. Di antara hak suami atas istri adalah tidak memasukkan seseorang ke dalam rumahnya, melainkan dengan izin suaminya. Kesenangannya mengikuti kesenangan suami. Jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara, maka sang istri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya. Dan yang keempat, berhias untuk suami. Berhiasnya istri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup. Tidak perlu melakukannya dengan yang haram. C. Hak bersama suami dan istri. Antara lain, yang pertama, baik dalam berhubungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk saling menjaga hubungan baik antara suami dan istri, mendorong untuk saling menyucikan jiwa mereka masing-masing. Yang kedua, adanya kehalalan untuk berhubungan suami istri. Kehalalan ini dimiliki bersama oleh keduanya. Halal bagi seorang suami untuk menikmati istrinya, begitupun sebaliknya. Yang ketiga, adanya keharaman dari ikatan besan. Maksud dari itu, sang istri haram bagi ayah dari sang suami, kakek-kakeknya, anak-anak laki-lakinya, serta anak-anak laki-laki dari anak-anak laki-laki dan anak perempuannya. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, tetapnya pewarisan setelah terlaksananya akad. Apabila salah seorang dari keduanya meninggal setelah akad terlaksana, maka pasangannya menjadi pewaris baginya, meski mereka belum melakukan pencampuran. Dan yang kelima, nasab anak berasal dari nasab suami. Sekian presentasi dan penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.